Assalamualaikum sareng Ajul Suwenye. Nah, itu kita di Q&A AG yang kesekian. Nah, pertanyaan yang cukup banyak juga ditanyakan ke saya adalah, Bang, gimana ceritanya bisa ke Jakarta, kerja di Jakarta? Jadi memang saya di Jakarta ya dari tamat SMA. Jadi tamat SMA, kuliah langsung ke Jakarta. Sebenarnya orang tua ya dan ngizinkan untuk saya merantau jauh ya kan, terutama Uma. Nah, waktu ya saya disuruh daftar di Pontianak, daftarlah saya di Pontianak. Sengaja ngulur-ngulur waktu, kawan-kawan udah daftar ya ke universitas negeri dan beberapa universitas yang cukup representatif atau dalam artian bagus lah ya kan. Tapi sudah ikut daftar, Umak kadang nanya, bila kok daftar, kalak bema. Akhirnya sampai banyak yang udah betutupan lah pendaftaran, masa pendaftaran mahasiswa barunya udah lewat. Sampai akhirnya umak saya titipkan ke keluarga saudara yang memang saat dia kuliah juga di Pontianak untuk masuk ke salah satu universitas lah di swasta di Pontianak yang cukup ternama. Nah, akhirnya di sini karena udah terpaksa ya udah saya berangkat ke Pontianak, daftar ya kan. Tapi pas waktu ujian masuknya, ujian tulisnya, dan saya kerajekan. Saya salah-salahkan ngerajekannya, padahal soal ujiannya ya banyak yang mirip dan hampir persis sama dengan ujian waktu SMA. Jadi sengaja saya salah-salahkan supaya daan lulus. Nah, ngapain saya mau lulus? Bukan karena tidak mau kuliah, karena memang dari awal masuk SMA, sebelum masuk SMA sebenarnya, dari SMP, tamat SMP nak melanjutkan SMA ya saya udah minta dengan orang tua pun bisa saya nak SMA-nya di luar Sambas, entah ke Singkawang atau ke Pontianak ya lah, merantau lah ceritanya kan, dan kena izinkan. Nah, masuklah SMA di kita, maksudnya di Sambas di Jawa. Saya lulusan SMA 1 Jawa Selatan. Nah, abis ya pas waktu SMA ya janji dengan orang tua ya bikin kontrak oke, kalau saya kuliahnya yang di luar. Waktu kuliahnya ya ceritanya pudaan salah, saya nak ke Malang awalnya udah awok nyuma, tiba-tiba pas dekat dengan waktunya dan karena berikan harus kuliah di Pontianak. Nah, inilah sebabnya kenapa saat ujian tertulis saya salah-salahkan supaya daan lulus. Padahal sebenarnya udah banyak kampus yang tutup. Akhirnya saya daan lulus, Umak pun sampai heran, ngapa kok daan lulus? Padahal katanya dari SD sampai SMA selalu dapat juara. Kawan-kawanmu yang sudah dapat juara ajak lulus ujiannya, masa kau daan lulus, intinya gaya kan, daan percaya lah ceritanya. Namanya juga bukan rezeki mak lah ya. Iya sampailah Umak saya ya nak membalikan bangku, kan ada istilah uang bangku balik bangku kayak kan, cerita nyogok lah kayak. Terus dengan idealisnya ceritanya saya bilang ke mak indah usah nak gaya mak, kalau saya makan uang haram nih kan, penulisnya aja dadaan batul kayak kan masuknya. Akhirnya udah mepet waktunya, tiba-tiba saya masih di Pontianak saat ya ditelepon lah Mak, nong balik hari itu dijual. Apa tuh ya kan, baliklah saya ke Jawa lagi. Pas nyampe di rumahnya Mak, mau kayak kau kuliah ke Jakarta, mau ya saya. Itu dia mati pas inyan. Padahal saya tidak tahu nak kuliah apa di Jakarta, tapi Umak bilang mau ke Jakarta, langsung saya jawab mau, tapi kuliah keperawatan. Daan pengape maknya saya. Dalam hati yang penting keluar dari Kalimantan. Nah, hari itu di Padahe 2 hari kemudian harus sudah berangkat. Jadi hari di Padahe ya langsung lah belanja beberapa kebutuhan. Laka iya 2 hari kemudian langsung berangkat. Kuliahlah di Jakarta, diantarkanlah ayah. Selama kuliah di Jakarta, tamat D3, ya sebenarnya sebelum wisuda, tapi udah tamat, saya udah diminta untuk kerja di perusahaan emergensi yang menyediakan pelayanan emergensi, pelayanan keperawatan di lepas pantai, misalnya di pertambangan minyak dan lain sebagainya. Udah ditawar dengan harga yang lumayan hadisnya, tapi dan karena izin kalau nyuma balik kampung di sia digalau, menangis dalam hati itu aku nak kerja di Jakarta, pokoknya belum mau kan nak balik, tapi aku udah kena terima emak di tempat kerja. Tapi nyuma kau kira kami daan mampu nak beri kau makan nyuma. Gara-gara saya ngomong gitu, mak kalau mau saya balik kampung, kerja di kampung, kalau saya daan begaji, gajinya 300.000, 500.000, ya pun kena gajinya 3 bulan sekali, 4 bulan sekali baru cair. Nah iyalah Umak lalu panas deh. Jimu kami daan bisa kena menggaji kau nih. Laki elalah lah berayu dengan Umak, merayu ayah.
Akhirnya negosiasi dan akhirnya, Mak boleh ndak saya tetap di Jakarta tapi dengan syarat saya kuliah HG, nyambung S1 lah ke nurse gitu kan. Akhirnya Mak boleh tapi kuliah HG lah Kak, kuliah balik tetap ya. Lah Kak ya, karena izinkan kuliah HG langsung tamat SMA ya, tamat D3 langsung melanjutkan kuliah S1 dan profesi nurse. Selama kuliah S1 saya berusaha untuk belajar mandiri. Jadi berbagai upaya lah dilakukan untuk kan mengumpulkan duit, apa yang bisa dikumpulkan untuk sebisa mungkin, seminimal mungkin minta pembiayaan dari orang tua. Jadi sebisa mungkin membiayai diri seorang ya kan. Dan alhamdulillah ada ajak rezekinya sampai akhirnya tetap juga sambil kuliah ya, sempat ngajar, sempat juga jadi peneliti. Nah udah tamat profesi, belum wisuda juga udah kena lamar lagi lah tempat kerajaan yang sekarang, rumah sakit yang sekarang. Akhirnya dari tamat kuliah belum wisuda udah kerja di rumah sakit tuh sampai sekarang itu lah. Dan lumayan juga lah dalam waktu sekarang itu saya masuk ke tahun ke-8, udah 7 tahun lebih di tempat yang kerja yang sekarang. Mulai dari perawat pelaksana, terus jadi koordinator wound care klinik atau wound care nurse, perawat khusus di bidang luka. Jadi saya dikenal dengan perawat 3B, perawat berak, borok, beser. Nah, karena kerjaan saya sehari-hari. Ia cukup lama sebagai koordinator. Setelah jadi koordinator wound care, naik lagi dipromosikan jadi duty manager selama beberapa tahun. Terus 3 tahun terakhir tuh dipromosikan sebagai head nurse atau perawat kepala. Gitulah cerita perjalanan saya di Jakarta itu. Semua kisah cerita saya dari kampung sampai bisa datang ke Jakarta. Dan awalnya saya minder waktu di Jakarta ya, bisa saya bersaing dengan kawan-kawan yang ada di Jakarta. Tapi alhamdulillah sama kuliah mulai dari D3 sampai sekarang lulus magister atau lulus S2, alhamdulillah IPK saya selalu cum laude dan selalu mendapat bisa dibilang juara lah, ranking ya kan. Bahkan waktu S1 profesi saya ya, dari satu universitas saat wisuda saya yang paling tingginya IPK-nya ya, satu kebanggaan tersendiri yang menurut saya boleh orang lain bilang itu suatu kesombongan, tapi buat saya suatu kebanggaan tersendiri. Kenapa saya bilang kebanggaan tersendiri? Untuk saya ceritakan, untuk saya sharing, karena menurut saya dan mudah kita yang dari daerah, terutama saya kampung sampai sekarang jalan saya belum aspal, masih sering mati lampu, bisa bersaing dengan orang-orang yang ada di Jakarta itu. Gila cerita saya, semua cerita saya ya sebenarnya udah pernah saya tuangkan dalam suatu buku, dan bukunya udah terbit. Namanya bukunya Perawat yang Tersesat di Jalan yang Benar. Tersesat tapi di jalan yang benar. Gila kira-kira sanak semuanya, semoga menjawab.